warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Marcelina Santule dengan NIM 3212431 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sosiologi Pertanian. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan modal sosial dalam pertanian? Modal sosial mengacu pada hubungan sosial, kepercayaan, dan norma dalam suatu komunitas yang dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk keuntungan bersama. Kepercayaan antar petani dan distributor serta dengan pemerintah dan lembaga pendukung pertanian. Kepercayaan memperlancar kerjasama, transaksi, dan adopsi inovasi pertanian. Kedua, ada norma dan nilai sosial. Aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi dalam komunitas pertanian, misalnya gotong royong dalam panen, saling berbagi informasi, dan sistem arisan alat pertanian. Yang ketiga, ada jaringan sosial. Hubungan sosial antara petani, kelompok tani, koperasi, serta hubungan dengan pasar dan pemerintah. Jaringan sosial ini mempermudah akses modal, teknologi, serta informasi pasar yang lebih luas. Pertanyaan kedua, bagaimana peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan petani? Dengan kerjasama yang baik dan akses informasi yang luas, petani dapat meningkatkan produktivitas dan daya tawar mereka, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. 2. Peningkatan kerjasama antar petani. Petani yang memiliki hubungan sosial yang lebih kuat, lebih mudah untuk bekerja sama dalam hal produksi, pemasaran, dan inovasi teknologi pertanian. Yang ketiga, mempermudah akses informasi dan teknologi. Dengan adanya jaringan sosial yang baik, petani dapat lebih cepat mendapatkan informasi tentang harga pasar, metode pertanian terbaru, dan peluang bisnis. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan dalam penguatan modal sosial dalam pertanian? Yang pertama, ada perbedaan kepentingan dalam kelompok. Dalam komunitas pertanian, seringkali terdapat perbedaan visi, tujuan, dan strategis antara individu atau kelompok. Misalnya antara petani kecil dan petani besar, atau antara generasi muda dan tua. Hal ini dapat menghambat kerjasama yang efektif dan membuat sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pengelolaan sumber daya bersama. Yang kedua, ada kurangnya kepercayaan antar petani. Kepercayaan adalah elemen kunci modal sosial, tetapi dalam beberapa komunitas, persaingan atau pengalaman buruk di masa lalu dapat mengurangi rasa percaya antar anggota. Kebijakan juga dapat menyebabkan kendala dalam penguatan modal sosial di sektor pertanian. Kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan atau distribusi. Sumber daya juga dapat memperburuk keadaan. Ketiga, ada keterbatasan akses terhadap kebijakan pemerintah. Banyak petani, terutama yang berada di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan bantuan dari pemerintah, seperti subsidi, pelatihan, atau kebijakan yang mendukung mereka. Penghambatan birokrasi dan kurangnya keterlibatan petani dalam perumusan. Pertanyaan keempat, bagaimana strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat modal sosial dalam pertanian? Pertama, ada pemberdayaan komunitas pertanian. Meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan, edukasi, dan menguatkan kelembagaan komunitas, mendorong petani untuk beradaptasi dalam kelompok tani atau koperasi agar dapat saling mendukung. Yang kedua, ada keterlibatan pemerintah dan lembaga. Pemerintah dan lembaga
terkait perlu memberikan dukungan melalui kebijakan, pendampingan, dan bantuan modal bagi petani. Kerjasama antara petani dan pemerintah juga mempercepat adopsi teknologi dan inovasi dalam pertanian. Ketiga, ada pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi dan teknologi informasi dapat membantu petani mengakses pasar, informasi cuaca, harga komoditas, dan teknik pertanian terbaru. Penggunaan media sosial atau platform digital dapat memperkuat jaringan sosial dan kerjasama antar petani. Yang kelima, apa manfaat utama dari modal sosial bagi berkelanjutan pertanian? Peningkatan akses pasar dan sumber daya petani dengan jaringan sosial yang kuat dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, mendapatkan harga yang lebih baik, serta mengakses sarana produksi seperti benih dan pupuk dengan harga yang lebih kompetitif. Melalui kelompok tani atau koperasi, petani dapat berbagi informasi tentang tren pasar dan peluang usaha yang lebih menguntungkan. Kedua, ada penguatan daya tawar tani. Dengan adanya jaringan sosial yang baik, petani dapat berorganisasi dengan pembeli atau distributor dalam skala yang lebih besar, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Kolaborasi dalam komunitas petani juga dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Ketiga, peningkatan keberlanjutan pertanian. Dengan adanya modal sosial yang baik, praktik pertanian berkelanjutan lebih mudah diterapkan, berbagai pengetahuan dan sumber daya. Kepercayaan dan kerjasama antar petani memungkinkan mereka untuk mengadopsi inovasi yang mendukung petani ramah lingkungan. Sekian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.